nomor 1 diketahui garis G 2y min x plus 1 sama dengan 0 dan garis L itu x plus y min 4 sama dengan 0. A. Tentukan persamaan sisi-sisi persegi panjang tersebut yang dimuat garis G dan diagonalnya itu garis L. B. Tentukan luas persegi panjang. Jadi diketahui garis G-nya itu 2y min x plus 1 sama dengan 0, garis L-nya x plus y min 4 sama dengan 0. Ditanya A, tentukan persamaan sisi-sisi persegi panjang tersebut dimuat garis G dan diagonalnya garis L. B. Tentukan luas persegi panjang. Jawab yang A, itu kan dari yang diketahui tadi, itu garis G memuat salah satu sisi persegi panjang dan garis L itu memuat salah satu diagonal persegi panjang, sehingga gambarnya ilustrasinya seperti ini. Berarti kan titik potong dari garis G dan garis L itu merupakan salah satu titik sudut persegi panjang di sini. Berarti kan ini salah satu titik sudutnya. Nah, selanjutnya kita bisa buat berkas garis. Misal kita buat garis H. Itu berarti G plus lambda L sama dengan 0. Di sini G-nya 2y min x plus 1 ditambah lambda L-nya x plus y min 4 ini sama dengan 0. Ini kan berarti bisa kita tulis menjadi ini 1 plus lambda x plus 2 plus lambda y ini min 4 dari lambda min 4 lambda ini plus 1 sama dengan 0. Kita mendapatkan bentuk seperti ini. Kita lanjutkan 2 plus lambda y itu sama dengan min 1 plus lambda x ini jadi plus 4 lambda min 1, jadi seperti ini kan. Berarti ini kan nanti jadi plus, terus y jadi sama dengan y 1 plus lambda per 2 plus lambda x plus 4, ini bisa taruh sini, bisa taruh sebelahnya juga, 4 per 2 plus lambda ini lambda min 1 per 2 plus lambda, sehingga kita memperoleh gradien garis
G itu mohon maaf, garis H itu 1 plus lambda per 2 plus lambda. Selanjutnya kita bisa mencari gradien garis G-nya. Gradien garis G. Berarti kan G-nya tadi itu sama dengan 2Y min X plus 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan X min 1, Y sama dengan X min 1 per 2. Berarti kita dapatkan gradien garis G itu 1 per 2. Nah, kita tadi kan sudah membuat berkas garis H, yaitu visualisasinya seperti ini. Nah, menurut definisi, semua sudut persegi panjang itu berbentuk siku-siku. Nah, berangkat dari hal itu, berarti kita dapatkan H itu tegak lurus sama garis G. Nah, ini di sini karena semua sudut garis H itu tegak lurus sama garis G, sehingga untuk gradien garis H dan garis G itu gradien garis H dikali gradien garis G sama dengan min 1. Gradien garis H dikali gradien garis G itu sama dengan min 1. Gradien garis H tadi kita dapatkan 1 plus lambda per 2 plus lambda. Sedangkan untuk gradien garis G kita tadi mendapatkan setengah sama dengan min 1. Nah, ini kita 1 plus lambda per 2 plus lambda itu sama dengan min 2. Ini min 2. Nah, 1 plus lambda itu sama dengan min 4. Ini lambdanya ini berarti min juga min 2 lambda, sehingga kita dapatkan lambda sama dengan min 5. Lah, ketika kita udah menemukan lambdanya berapa, kita bisa substitusikan ke H sini biar kita bisa mendapatkan persamaan garisannya. Ini persamaan garis H. Nah, tadi hanya itu 2Y min X plus 1. Mohon maaf tadi terkendala, videonya berhenti sendiri karena penyimpanan internet. Saya lanjutkan kembali. Di sini kita sudah mendapatkan nilai lambda yakni min 5, jadi kita masukkan ke sini. H itu 2Y min X plus 1 plus min 5 dikali X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Itu 2Y min X plus 1 min 5X
20 sama dengan 0. Sama dengan ini min X di min 5X berarti min 6X, 2Y di min 5Y berarti min 3Y. Di sini 1 ditambah 20 berarti plus 21 sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan persamaan garis H, yakni min 6X min 3Y plus 21 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya dengan mengambil titik B, misalkan XB sama YB itu dengan berabsiskan 0 pada garis L. Garis L itu maka didapatkan garis L nya sendiri kan tadi X plus Y min 4 sama dengan 0. Kalau kita pakai titik B berarti kan XB plus YB min 4 sama dengan 0. X nya itu tadi berabsiskan 0 berarti X nya 0 plus YB min 4 sama dengan 0. YB sama dengan 4. Nah, untuk sehingga didapatkan titik B itu pada 0,4. Mohon maaf tadi di sini min 6X min 3Y plus 21 sama dengan 0. Ini itu bisa kita sederhanakan lagi dengan kita bagi dengan min 3. Jadi hasilnya H itu 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Lanjut, selanjutnya itu kita buat lagi garis yang melewati titik B ini dan sejajar dengan garis G. Sejajar dengan garis G melewati titik B. Jadi titik B-nya perkiraan ada di sini ya. Misalkan garis P. B dan sejajar garis G. Suatu garis kalau sejajar berarti gradiennya itu sama. Jadi maka MP itu sama dengan MG. Sehingga P itu sama dengan Y min YB sama dengan M. Ini M nya miliknya MG, gradiennya G, X min XB. P itu jadinya Y, YB nya tadi itu kan 4, berarti 4 sama dengan MG. MG nya tadi itu di sini setengah X min XB nya itu 0. Jadi Y min 4 sama dengan
setengah X. Y ini ke sini 2Y min 8 sama dengan X lagi. Terus X nya ini dipindah lagi, jadinya P itu sama dengan X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan persamaan garis P, yakni P X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat garis yang tegak lurus dengan G dan melewati B. Misalkan garis itu adalah garis Q. Garis Q apa namanya? Melewati titik B dan tegak lurus dengan garis G. Bila tegak lurus ini tegak lurus G, maka gradien Q dikali gradiennya G itu sama dengan min 1. Gradiennya Q dikali gradiennya G tadi berapa? Setengah sama dengan min 1. Berarti gradiennya Q itu sama dengan min 2. Selanjutnya karena sudah diketahui gradiennya Q itu min 2, ini masuk ke sehingga persamaan garis Q itu Q ini Y min YB sama dengan gradiennya Q kan, X min XB. Y-nya YB 4 2X min, loh bentar ya, X min 6 itu sama dengan Y min 4 min 2X itu sama dengan gimana ya, 2x min Y plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan garis yang diketahui. Garis G itu 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Garis L itu X plus Y min 4 sama dengan 0. Garis P X min 2 Y plus 8 sama dengan 0 dan Q 2X min Y plus sama dengan 0, ya kan? Ya.
Sudah. Selanjutnya ya di nomor 1B, kita disuruh untuk mencari luasnya. Untuk mencari luas kita perlu mencari panjang sisi-sisinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis P dan garis Q, di mana garis P dan garis Q itu tidak sejajar dan sama-sama melewati titik B. Maka jarak titik B ke garis ini kan di sini kan titik P ke sini, yaitu panjang P berarti titik B ke garis H. Berarti AH XB plus BH YB plus CH per plus minus akar AH kuadrat plus BH kuadrat. Mohon maaf, kita lanjutkan. Sudah benar, di sini hanya adalah 2x plus y min 7 sama dengan 0. Berarti AH-nya adalah 2 dan XB-nya tadi kalau kita ingat-ingat titik B itu 0,4. Berarti XB-nya itu 0 plus B-nya milik H itu 1. Ininya 4 plus C-nya mohon maaf min 7. Berarti harusnya ini min plus minus hanya 2 pangkat 2 plus B-nya 1 pangkat. Berarti kan 2 kali 0 plus 1 kali 4 min 7 per plus minus akar 4 plus 1. Berarti berapa? Min 3 per plus minus akar 5 ketika dikeluarkan dari harga mutlak ya, berarti 3 per akar 5. 3 per akar 5 ini bisa kita ubah menjadi, kita kalikan akar 5 per akar 5, berarti itu sama dengan 3 akar 5 per 5. Nah, selanjutnya yakni jarak titik B ke garis G, karena kan kita mau mencari panjangnya garis Q. Nah, di sini kan berarti titik B sampai ke bertemu titik dari garis G. Jadi jarak titik B ke garis G berarti AG XB plus BG YB plus CG per plus minus akar AG kuadrat plus BG kuadrat. Berarti AG-nya ini itu min 1. Waalaikumsalam. Min 1 kali 0 plus ya 2 ini 4 plus 1 per plus minus akar AG-nya min 1 kuadrat plus BG-nya 2 kuadrat. Nah, berarti ini 0 plus 8 plus 1 per plus minus akar ini min 1 kuadrat berarti 1 plus 4. Berarti kita dapatnya itu 9 per plus minus akar 5.
Jadi kalau dikeluarin 9 per akar 5, ini bisa kita kalikan akar 5 per akar 5, jadinya itu 9 akar 5 per 5. Nah, setelah itu luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Tadi kita udah nemuin 3 akar 5 per 5, berarti dikali ini 9 akar 5 per 5, berarti sama dengan 27 per 5. Jadi luasnya kita memperoleh 27 per 5. Nomor 2 diberikan titik A 3,-2 dan titik B -3,1. Tentukan tempat kedudukan persamaan garis sumbu AB. Maka diketahui A 3,-2 dan B -3,1. Ditanya tempat kedudukan persamaan garis AB. Nah, garis sumbu AB merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik A dan titik B. Maka kita dapat mengambil sebarang titik. Misalkan ambil sebarang titik. Misalkan kita ambil titik T, xt, yt, elemen garis sumbu AB sedemikian hingga AT sama dengan BT. Nah, untuk mencari tempat kedudukan, jarak tempat kedudukan antara titik-titik dari A dan B, kita dapat menggunakan ini. Jadi AT sama dengan BT itu akar xt min xt min ya, mohon maaf, xt min xa kuadrat plus yt min ya kuadrat sama dengan akar xt min xb kuadrat plus yt min yb kuadrat. Maka xt min 3 kuadrat plus yt min ya nya min 2 kuadrat sama dengan xt min xb nya min 3 kuadrat plus yt min 1 kuadrat. Nah, kedua ruas bisa dikalikan, dikuadratkan jadi xt min 3 kuadrat plus yt, ini kan min 2, jadi plus 2 kuadrat sama dengan xt plus 3 kuadrat plus yt min 1 kuadrat.
Ini bisa kita jabarkan menjadi xt kuadrat min 6 xt plus 9 plus yt kuadrat plus 4 yt plus 4 sama dengan xt kuadrat plus 6 xt plus 9 plus yt kuadrat min 2 yt plus 1. Kita pindah ruas ke sini semua. Xt kuadrat min 2 xt kuadrat min 6 xt benar. Min 6 xt plus yt kuadrat min yt kuadrat plus 4 yt plus 2 yt plus 9 plus 4 plus min 9 min 1 sama dengan 0. Ini kan habis, sisa min 12 xt ini habis plus 6 yt coret 4 plus 3 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan min 12 xt plus 6 yt plus 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ya, ini nomor 3, tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang x, y dan bidang v sama bidang v 2x plus 3y plus z min 4 sama dengan 0 serta tegak lurus dengan bidang w, yakni x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Jadi diketahui bidang V itu 2x plus 3y plus z min 4 sama dengan 0. Bidang x, o, y dan bidang w itu x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang x, o, y dan bidang v. Jadi kita dapat misalkan itu bidang x, o, y nya itu E dengan persamaan z sama dengan 0. Lalu kita misalkan lagi E adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang x, o, y dan bidang v. Jadi di sini yang kita cari adalah yang E kan. Halnya E itu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang x, o, y dan bidang v. Jadi kita bisa cari E itu dengan E itu v plus lambda bidang x, o, y nya tadi p sama dengan 0. Nah, E p nya itu 2x plus 3y plus z min 4 plus lambda, p nya itu z sama dengan 0. Jadi E itu 2x plus 3y plus z min 4 plus
lambda Z sama dengan 0. Ini bisa kita tulis menjadi 2x plus 3y plus 1 plus lambda Z min 4 sama dengan 0. Oke, lah buat nyari lambdanya gimana, itu kita bisa menggunakan W, karena bidang E itu tegak lurus sama bidang W, jadinya 2 x-nya W kan koefisiennya 1, jadi 2 plus 3, y-nya itu juga 1 plus 1 plus lambda z-nya itu 1 sama dengan 0. Jadi kan 2 kali 1 2 plus 3 kali 1 3 plus 1 plus lambda sama dengan 0. 2 plus 3 plus 1 itu 6 plus lambda sama dengan 0. Berarti lambdanya itu sama dengan min 6. Nah, dari sini. Oke, mohon maaf tadi terjadi kendala penyimpanan. Kita lanjutkan lagi, kan kita sudah menemukan lambda itu sama dengan min 6, kita substitusikan ke yang sini. Jadi langkah selanjutnya substitusikan nilai lambda ke E 2x plus 3y plus z min 4 plus lambda z sama dengan 0. Itu berarti E 2x plus 3y plus z min 4 plus min 6 z sama dengan 0. E 2x plus 3y plus z min 6z min 4 sama dengan 0. E 2x plus 3y plus 5z min, mohon maaf, E 2x plus 3y ini kan jadi min 5z min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang X, O, Y dan bidang V adalah E dengan persamaan 2x plus 3y min 5z min 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya nomor 4, ya ini diberikan titik P 3,2. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X serta pusatnya pada garis G itu Y sama dengan X plus 3. Jadi diketahuinya itu titik P nya 3,2 dan G nya itu Y sama dengan X min 3. Ditanya persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X serta pusatnya pada garis G. Nah, kita misalkan saja bahwa titik pusat lingkaran kita adalah M. Jadi misalkan lingkaran dengan titik pusat M. Terus lingkaran M ini kan di soalnya itu dia, mohon maaf saya lanjutkan kembali, tadi terpotong karena penyimpanan saya penuh.
Jadi kita lanjutkan. Nah, tadi kan misalkan lingkaran dengan titik pusat M. Nah, lingkaran M ini itu bersinggungan langsung dengan sumbu X. Pada soal ya, menyinggung sumbu X berarti bersinggungan dengan sumbu X. Nah, sehingga tepat terdapat satu titik singgung. Nah, di sini kita misalkan titiknya itu T. Berarti di sini sehingga terdapat tepat satu titik singgung, misalkan T. Nah, lalu titik pusat ini itu kan pada garis G. Berarti titik pusat lingkaran ini terdapat pada garis G. Pusat lingkaran terdapat pada garis G. Lalu, nah, melalui persamaan G-nya mana? Nah, ini. Melalui persamaan G ini, itu kita bisa menentukan titik pusat M ini sama koordinat T. Melalui persamaan garis G dapat bukan titik pusat M. Kita kan titik pusatnya M, jadi XM YM dan koordinat T itu bisa dicari dari persamaan garis G ini. Selanjutnya di sini kita misalkan Y-nya ini itu YM. Jadi kita bisa substitusi. Nah, substitusi YM ke persamaan G, dimana G-nya itu kan Y sama dengan X plus 3 sama dengan 0. Mohon maaf. Nah, berarti kan Y min X plus 3 sama dengan 0. Ini kan. Terus kan Y-nya itu kita itu jadi YM. Berarti X-nya juga XM plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini XM-nya kita alihkan ke sini, jadinya YM plus 3 sama dengan XM. Jadi kita dapatnya itu, maka M-nya itu ini, XM-nya kan ini YM plus 3, sedangkan Y-nya itu ini, Y sama dengan YM. Berarti di sini YM. Berarti kita dapatnya
itu M itu YM plus 3, YM. Nah, selanjutnya itu titik M ini kita proyeksikan ke sumbu X sedemikian hingga T-nya itu merupakan hasil proyeksi M ke sumbu X. Sumbu X. Nah, berhubungkan titik M diproyeksikan ke sumbu X sedemikian hingga T itu merupakan proyeksi M ke sumbu X. Berarti T X T Y T itu sama dengan proyeksi M ke sumbu X. X T Y T singkatkan ke sumbu X, berarti YM plus 3,0. Maka didapatkan XT itu sama dengan YM plus 3 dan YT nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kan jari-jari itu kan dari pusat lingkaran ke titik di lingkaran. Semua jari-jari itu kan jaraknya sama, berarti di sini ada P 3,2. Berarti MP itu kan jari-jari, MT itu juga jari-jari, berarti MT itu sama dengan MT. Karena jari-jarinya sama, MP dan MT adalah jari-jari, maka MP itu sama dengan MT. Ya, berarti MP sama dengan MT. Akar ini berarti akar XM dikurangi XP kuadrat plus YM min YP kuadrat. Ini itu sama dengan akar XM min XT kuadrat ditambah YM min YT kuadrat. Ini, nah kita bisa mengalihkan dengan kuadrat kedua ruasnya, jadinya cuman YM, sisa YM YP kuadrat plus YM min YP kuadrat sama dengan XM min XT kuadrat plus YM min YT kuadrat. Di sini mohon maaf, tadi ada notif jadi nggak tahu terrecord apa enggak, jadi
hasilnya seperti ini. XM min XP kuadrat plus YM min YP kuadrat sama dengan XM min XT kuadrat plus YM min YT kuadrat, karena kita tadi mengalihkan kuadrat ya. Jadi tinggal seperti ini. Setelah ini kita cari XM nya. XM kita tadi itu XM nya YM plus 3. Ini XP nya 3 min 3 kuadrat plus YM nya tetap YM, YP nya itu 2, XM nya tadi YM plus 3 dikurangi XT. Oh, di sini berarti didapatkan T itu XT nya YM plus 3 dan 0. Oke, tadi saya menambahi di sana bahwa didapatkan T YM plus 3,0. Kita lanjut ke sini lagi, berarti XT nya itu YM plus 3. Nah, terus ditambah YM itu tetap YM, YT nya itu 0. Nah, oke. Kelihatan? Nah, itu berarti kan YM kuadrat plus YM ini min 3 min 2 kuadrat sama dengan ini kan habis, tinggal sisa ini berarti YM kuadrat. Nah, ini kalau dipindah ini kan berarti habis, sisa YM min 2 kuadrat sama dengan 0. Kalau ini dijabarin itu jadi YM kuadrat min 4 YM ini sama ini plus 4 sama dengan 0. Berarti kan ini bisa diubah jadi YM min 2 YM min 2 sama dengan 0, dimana YM nya sendiri itu sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan YM sama dengan 2. Nah, kan kita udah menemukan YM nya sama dengan 2. Ini kita bisa substitusikan ke yang sini, jadi ke titik M. Balik ke titik M. Titik M tadi kita dapatkan itu YM plus 3 YM. Berarti kan kalau YM nya 2 itu kan 2 plus 3 YM 2. Berarti M itu kita dapatnya di 5,2. Selain bisa masuk ke M, itu kita ke yang substitusikan ke titik T. Kan tadi di sini T-nya itu kita dapatnya T YM plus 3 kan, koma YT kan sebenarnya. Tapi di sini tadi udah ketemu YT-nya 0 ya. Jadi YM-nya kita masukin 2 plus 3, YT-nya tadi 0. Jadi T itu ada di 5,0. Oke, lanjut. Di sini saya kasih
yang udah kita dapatkan tadi biar nggak lupa. Yang P kan diketahui tadi, P itu 3,2. Nah, kita tadi dapat M itu 5,2 dan T itu 5,0. Nah, MP itu tadi kan jari-jari, maka kita bisa cari panjang MP. MP merupakan jari-jari. Untuk mencari panjang MP berarti itu MP sama dengan akar XP min XM kuadrat plus YP min YM kuadrat. XP nya itu 3 min XM nya itu 5 plus YP nya itu 3 YP nya itu 2, mohon maaf, dikurangi YM nya itu juga 2. Nah, yang ini kan 2 min 2 kuadrat itu kan berarti 0, berarti sama dengan 0. Berarti sisa tinggal ini min 2 kuadrat. Berarti akar ini akar berarti tinggal min 2. Oke, selanjutnya di sini saya kasih seperti ini biar nggak lupa saja. Yang P itu kan kita udah dapat diketahui tadi, P itu 3,2, sedangkan M itu kita tadi dapat itu 5,2 dan T itu 5,0. Nah, MP itu tadi kan jari-jari, berarti kita bisa cari panjang jari-jari lewat panjang MP. Berarti MP merupakan jari-jari. Berarti untuk mencari jari-jari, mencari panjang jari-jari, kita bisa cari lewat. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, penyimpanan internal terkendala. Jadi kan tadi MP kan merupakan jari-jari. Nah, untuk mencari panjang jari-jari kita bisa lewat cari panjangnya MP. Berarti kan MP itu sama dengan akar XP min XM kuadrat plus YP min YM kuadrat, dimana XP nya itu 3, XM nya 5 kuadrat plus YP nya itu 3 min YM nya mohon maaf, YP nya itu 2, YM nya itu juga 2. Berarti kan sisa ini, soalnya yang 2 min 2 pangkat 2 ini habis jadi 0, berarti sisa min 2 kuadrat. Nah, kalau ini berarti sisa 2. MP sama dengan 2. Oke, dari sini kita bisa. Oke, lanjut. Mohon maaf sekali lagi penyimpanan saya penuh. Jadi selanjutnya ya nih, kita bisa cari persamaan lingkarannya. Ini kan 2 berarti jari-jari. Nah, ini kita bisa cari X min lingkaran XM kuadrat plus Y
dengan R kuadrat. X min XM nya itu 5 kuadrat plus Y nya itu YM nya itu 2 kuadrat sama dengan R nya itu 2 banget 2. Berarti ini kan X kuadrat 10X plus 25 plus Y kuadrat ini itu min 4Y plus 4 sama dengan 4. Jadi kan X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y, ini sini habis jadi plus 25 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaannya ini, X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4Y plus 25 sama dengan 0.